وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وحبيبه وخليله، صلوات ربه وسلام عليه وبركاته، وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang terhormat dan kami muliakan para pengurus masjid Babul Khair Bentengeh, wabil khusus ketua masjid Jamaah Masjid Babul Khair, para pembina kami di komunitas pejuang Subuh Bulukumba dan seluruh members komunitas pejuang Subuh Bulukumba. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak sujud beribadah kepada Allah, serta senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh yang insya-Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an menunjukkan kepada jalan-jalan yang paling lurus, menunjukkan kepada jalan-jalan yang paling benar. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Di komunitas pejuang Subuh Bulukumba ada program memotivasi untuk membaca Al-Quran. Program ini One Day One Juz, dan program ini terbagi dalam kelompok-kelompok. Satu kelompok terdiri 10 orang. Setiap satu orang membaca satu lembar daripada Al-Quran, maka setiap harinya selesai 1 juz dalam 1 hari. Ada program liko di markas pejuang Subuh Bulukumba, ada program dirosa di markas pejuang Subuh Bulukumba. Begitu mulianya Al-Quran akan menjadi syafaat ketika kita nanti meninggal dunia, ketika kita nanti di bawah kuburan, ketika kita berada di akhirat, maka Al-Quran akan menjadi teman terbaik kita. Begitu mulianya Al-Quran, satu ayat saja kita baca dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita surga. Dasarnya dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah solat fardu, maka tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya 700 derajat. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika berkendara, maka malaikat akan menjaganya 7.000 malaikat penjaga. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika masuk dalam rumahnya, maka kemiskinan
tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Maka perbanyak membaca Al-Quranil Karim. Dan di Al-Quran ada sebuah surah yang disunnahkan untuk dibaca ketika hari Jumat di solat subuh di rakaat yang kedua setelah surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Insan. Surah menceritakan tentang kita, surah tentang manusia. Karena banyak di antara kita manusia yang mereka sudah hidup bertahun-tahun, tetapi mereka tidak menyadari dirinya kalau dirinya adalah seorang manusia. Mereka berjalan dengan kedua kakinya, tapi sifatnya seperti yang berjalan empat kakinya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di antara mereka, mungkin dia berpangkat, mungkin dia berdasi, mungkin dia dihargai oleh banyak manusia, tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am bal hum khadal. Mereka lebih parah daripada binatang ternak tersebut. Bal hum adal. Mereka lebih parah daripada binatang tersebut. Mereka diberikan hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan penglihatan, tetapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan pendengaran telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal hum adal. Mereka lebih parah daripada binatang. Maka kita yang merasa dirinya manusia, coba sekali-kali buka surah Al-Insan, dilihat, dibaca, dipahami, ditadabburi apa yang sebenarnya Allah inginkan dari suatu proses penciptaan manusia. Yang jelasnya Allah tidak butuh dengan kita semua. Allah mengatakan di ayat yang pertama, hal ata alal insan. Kita dahulunya tidak ada. Tidak ada yang mengingat kita. Tidak ada yang mengingat nama kita. Tidak ada yang menyebut-nyebut nama kita. Kita mengingat nama kita sekarang, ratusan tahun yang lalu tidak ada yang menyebut-nyebut nama kita. Lalu kita ada di atas muka buminya Allah untuk apa? Lanjutan ayatnya, inna khalaqnal insan min nutfatin amsaj nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kita manusia dari setetes air mani yang bercampur. Sama semuanya jamaah. Kita hanya berada, kita hanya tercipta dari setetes air mani yang bercampur. Lalu kemudian kita ada di atas muka buminya Allah untuk apa? Nabtali, Allah akan menguji kita. Sebagaimana di dalam Al-Quranil Karim surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tidaklah Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan hanya untuk menguji hamba-hambanya, siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling baik amalnya. Faja'alnahu sami'an basira. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelasnya kita berada di atas muka buminya Allah bukan untuk bermain-main. Pernahkah kita melihat orang yang lagi ujian sekolah, kemudian dia bermain-main, kemudian dia lulus? Pasti dan pasti ia akan merasakan yang namanya kegagalan. Bahkan orang tua berkata kepada putra-putrinya yang lagi ujian sekolah, engkau jangan main-main nak,
engkau harus serius, engkau harus sungguh-sungguh. Padahal kalau kita pikir tatkala anaknya gagal dalam ujian ke sekolah itu, maka anaknya masih bisa remedial, masih bisa untuk mengulang daripada ulangan tersebut. Tetapi ketika kita gagal dalam ujian kehidupan ini, maka kita tidak akan pernah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang menyesal, orang-orang yang berteriak-teriak di dalam neraka. Allah gambarkan teriakan manusia itu dalam surah As-Sajdah ayat 12. Rabbana, ya Tuhanku, absarna, kami sudah melihat azab neraka, wa sami'na, kami sudah mendengar teriakan manusia di dalam neraka, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh ya Allah. Wahai saudara-saudaraku tercinta, wahai orang tuaku tercinta, sesungguhnya sesal kita di dunia lebih ada artinya dibandingkan sesal kita di akhirat. Ketika kita menyesal di dunia, masih bisa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menyesal di akhirat, engkau tidak akan pernah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sedetik, walaupun hanya sejenak. Satu tetesan air mata yang engkau sesalkan di dunia, engkau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghapus satu lautan api neraka. Tetapi ketika engkau menyesal di akhirat, menangis di akhirat, satu lautan air mata di neraka, maka tidak akan pernah menghapus satu percikan api neraka. Oleh karena itu, nikmat tertinggi saat ini bukan nikmat kaya. Berapa banyak manusia yang kaya raya, justru kekayaannya membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tertinggi saat ini bukan nikmat tingginya jabatan. Berapa banyak manusia yang tinggi jabatannya, tetapi justru jabatan itu yang menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Jikalau ukuran kemuliaan manusia diukur atas tingginya suatu jabatan, tingginya suatu kekuasaan, maka tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Fir'aun laknatullahi alaih. Jikalau ukuran kemuliaan manusia diukur atas daripada banyaknya harta, maka tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Qarun. Jikalau ukuran kemuliaan manusia diukur atas cerdasnya otak manusia, maka tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Haman, manusia terpandai, manusia tercerdas. Tetapi ukuran kemuliaan manusia adalah ketika ruh akan berpisah dengan jasad, ketika saat-saat sakaratul maut, ketika jiwa akan berpisah dengan jasad, maka engkau mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Man kana akhir qalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, maka Allah akan menempatkan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari kita berzikir untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamd wala ilaha wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Demikianlah
ceramah singkat yang saya sempat paparkan pada subuh hari ini. Jikalau ada kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan, ada kekurangan, ini adalah kekurangan saya sebagai manusia yang fakir ilmu. Saya berdiri di hadapan para jamaah, Bapak Ibu, bukan untuk menggurui, tetapi kita hanya bagi-bagi ilmu agama saja. Kita hanya sharing ilmu agama saja. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkanlah apa yang disampaikan. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.